Perkenalkan, saya Gania Putri Ayudya dengan nomor mahasiswa F1111903 dari jurusan Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Tadulako. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen proyek konstruksi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Namun secara konseptual, manajemen berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen dengan memberdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Arti proyek itu adalah suatu kegiatan kompleks yang memiliki waktu awal dan akhir atau dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik. Konstruksi adalah proses yang terdiri dari pembangunan atau perakitan infrastruktur. Dalam mengelola sistem manajemen proyek konstruksi, kita perlu mengetahui tiga hal, yaitu masukan atau input, kemudian proses, yang selanjutnya adalah output atau keluaran. Masukan itu apa? Masukan adalah hal-hal yang berada dalam proyek atau dasar-dasar proyek yang perlu kita manage secara sebaik mungkin untuk melalui sebuah proses dan menghasilkan output yang kita harapkan. Masukan terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada man atau komponen manusia, yaitu sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah money atau sumber daya uang atau modal. Yang selanjutnya adalah material, yaitu material atau bahan yang digunakan untuk sistem produksi. Yang selanjutnya ada mechine atau mesin yang digunakan. Selanjutnya ada method atau metode perencanaan, perancangan, dan pengerjaan. Yang terakhir ada space atau tempat pengerjaan proyek konstruksi itu sendiri. Ini adalah komponen-komponen input yang merupakan awalan atau mulai kita melaksanakan konstruksi itu tersendiri. Selanjutnya kita melalui serangkaian proses untuk menghasilkan output. Adapun proses yang harus dilewati itu antara lain inisiasi. Inisiasi adalah proses awalan setelah proyek disetujui. Dalam proses inisiasi sendiri, masalah yang akan diselesaikan akan diidentifikasi bagaimana cara atau solusi penyelesaiannya. Kemudian ada desain. Desain cara kita untuk menggambarkan atau memvisualisasikan hal apa yang akan kita buat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ada pengadaan, yaitu pengadaan material dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi atau pengerjaan. Kemudian adalah konstruksi. Konstruksi seperti yang telah dijelaskan adalah proses pembangunan suatu infrastruktur tersebut. Kemudian ada penyerahan. Penyerahan adalah pemberian konstruksi atau bangunan yang telah jadi kepada pemilik bangunan dari pihak kontraktor atau pihak pengerjaan terkait. Dari serangkaian proses yang telah dilewati, kita akan mendapatkan hasil akhir atau output seperti perumahan, gedung, jalan, bendungan, jembatan, ataupun stadion sesuai dengan apa yang kita kerjakan dalam proyek konstruksi tersebut. Jadi secara keseluruhan, manajemen proyek merupakan pengelolaan masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau hasil akhir proyek atau output yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan program atau goals dalam jangka waktu tertentu yang terbatas.